Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Raul. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya yang nonton. Kali ini kita akan membahas apa kan, atau mengundang tamu apa? Nah, kita ntar dulu, Cok. Kita belum perkenalan ini. Oh iya, kita podcast lupa. baru. Iya lagi lupa, anjay. Semoga nanti ada berkelanjutan podcastnya. Amin. Kayak presiden sekarang berkelanjutan. Asik, jangan ke arah sono, ntar nggak culture. Iya lagi gitu. Nah, kenalin nih, gua Arkan dan teman gua Himawan. Nah, kami dari podcast Raul. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih, Mas Mama? Kita akan membahas literasi media. Oke, literasi media ya. Kita sangkut pautin aja nih sama kita sekarang. Kita kan pemuda nih. Pemuda-pemudi. Nah, pemuda sekarang kan kayak wakil presiden kemarin tuh kan katanya pemuda. Apaan tuh? Wakil presiden Zimbabwe. Zimbabwe. Jauh. Kemarin kan katanya suruh pemuda kan harus tahu tentang melek teknologi. Melek teknologi itu. Nah, melek berarti gini melek. Wah. Kayak gitu, Bang. Gitu. Nah, di tema kali ini kita ada bintang tamu nih. Siapa tuh? Nah, Siapa? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kayak Maile aja, bukan kaleng-kaleng. Bacain sedikit CV-nya ya. Oke. Yaitu Ketua Umum Organisasi Daerah Pemalang, Buset, IMPP. Pemalang. Tahun periode 2023-2024. Nah, Pemalang kan terkenal dengan ikhlas. Pemalang ikhlas. Asik. Nah, Dia ikhlas nggak menjalaninya? Ikhlas. Ikhlas banget. Cakep. Makanya dia sekarang marbot. Nah, asik. Oke. Nah, sekarang dia menjabat nih, Bang. Dui fungsi, Bang, kayak kemarin tuh. Apaan tuh? Aduh. Sekarang dia menjabat sebagai yang pertama tuh ada organisasi Forsida lah, dia sebagai sekjennya, sekretaris jenderal kayak Deddy Corbuzier aja itu, tinggal botak ya berarti. Dia kan nggak perlu tes, Bang, langsung jadi sekretaris jenderal tuh. Begitu. Sama berarti. Yang selanjutnya dia menjabat sebagai menteri nih, Bang. Menteri di Dema Universitas sekarang, Universitas Uin Songo, sebagai menteri apa? Menteri Daerah dan Kebudayaan. Nah, Menteri Kebudayaan. Mungkin itu sedikit CV-nya ya. Oke. Biar kita tahu lebih lanjut. Tahu lebih lanjut ya. Undang aja, Mas. Undang aja kan. Oke, kita sambut ini dia Mas Esa Dika Ilham. Halo, Mas. Ya. Mas. Gimana Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini, Mas. Ini kan berhubung temanya tentang pemuda nih. Mas juga pemuda kan? Pemuda bukan nih? Pemuda. Masih muda banget mukanya, ini baby face. Pemuda apa yang di ormas? Apaan tuh? Yang orang-orang apa? Pemuda pencak silat dia. Tahu. Ternyata di podcast ini juga resiko ya. Nah, resiko, makanya harus menyaring gitu. Seperti kayak literasi media, kita harus menyaring media begitu. Cocokologi. Gimana Mas Arkan? Langsung aja ke pertanyaan apa ya? Oke. Iya. Nah, Mas, gini nih, kan kita sebagai pemuda nih, sebagai agen pemuda dalam itu menghadapi literasi media sekarang tuh. Iya. Gimana tuh? Kan sekarang kan apalagi zamannya AI tuh. Nah, teknologi. Kadang kan AI kan ada posisinya, ada negatifnya juga tuh. Ada juga yang juga ngomong tanpa AI manusia ketinggalan. Iya. Siapa tuh? Kamu sendiri lah, masa kalian nggak tahu? Oke. Padahal kita udah di pojok loh, mojokin terus. Aduh, mojokin terus, bahaya. Udah, ini tepi jurang nih. Tapi menurut lu gimana sih, Bang? Seberapa penting loh literasi media di zaman sekarang? Kita kan sebagai pemuda gitu. Terus kita sebagai pemuda tuh gimana caranya lah dalam menyaring informasi segala macem. Ya. Kita kan sebagai agensi dalam ini literasi digital. Ya. Jadi kan kalau kita rumuskan pengertian literasi itu kan berarti kan kita bagaimana supaya mengetahui informasi tuh. Nah, di era sekarang itu mayoritas literasi itu bisa lewat digital kebanyakan. Apalagi pemuda-pemuda nih.
buka Twitter isinya literasi, Iya. buka Facebook isinya literasi. Selain jual beli, ya, Iya. kan ada literasi kan. Aduh, pada promosi nih orang. Semangat promosi. Nanti aja, Oke, nanti oke, promosi gua mah nanti. Oke. Gitu kan. Nah, jadi literasi itu bagaimana supaya kita mencari dan mengakses informasi secara valid itu benar. Namun yang terjadi itu kan ternyata sekarang banyak tuh yang kayak nyebarin hoax gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau misal ini ada aparat dui fungsi itu hoax gak? Ais. Anjay, kita jangan bahas ke sono-sono bang. Aduh, Kali kau. terlalu ini. Aduh, dingin. Kita baru buka Baru podcast buka ini. podcast nih, Aduh, takut Takut langsung tutup ya? Ya gitu. gak balik modal. Nggak balik modal ntar malah. Oke. Jadi lanjut lagi tuh ya. Jadi kenapa sih kita pemuda itu harus melek literasi tuh kan? Banyak yang gebor-gebor kayak gitu. Karena literasi itu sangat penting sekali bagi kita semua khususnya kaum pemuda. Kalian mencari informasi itu sekitar 80 sampai 90% sekarang itu lewat online, lewat digital. Bener, Instagram segala macam, Twitter. Nah, agen apa ya? Pemuda itu sebagai agen apa? Itu kan agen of change. Nah, Nah, tuh. agen of change itu salah satu dari Apa tuh? Apaan tuh? Nah, itu makanya kita tanya. Kita tanya. itu dari salah satu dari apa Tridharma perguruan tinggi. Oh. Ya, agen Lu mahasiswa bukan, Cok? Aduh, kita lagi belajar bersama ini mas. Aduh. Itu jadi nah apa sih maksudnya agen of change itu apa yang perlu dirubah itu apa. Nah kalau tokoh NU berbicara itu bahwasanya kita harus mengambil hal-hal baru dan meninggalkan hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, itu jadi gitu jadi kita itu sebagai agen perubahan ya merubah yang tadinya negatif menjadi positif. Jangan malah kita yang nyebarin hoax. Aduh. Gitu kan payah kita kan nanti. Itu satu. Itu ketika kita berbicara tentang pemuda. Iya. Pemuda banyak, ada pemuda yang udah tua juga. Kayak tadi yang ketemu di awal. Oh, itu yang oren-oren itu. Bukan oren. The Jack ya? The Jack Mania. Jack Mania. Nah, Itu. gue di Jack banget loh. Gue jaksel soalnya ini. Bang. Nah, jadi gitu tuh. Kita harus melek juga. Bukan gini ya, enggak gini. Oh, bukan gini. Ini mataku, mata kiri mataku, mata. Lagi kita nanti. Aduh. Lu mau dibawa ke barak? Jangan. Udah gede. Lu tahu gak? Oh iya, pantas. Udah. Pantas kayak ada yang Takut beda dia, ini. takut. Ya. Al-Azhar takut dibom. Musolanya. Oh iya, mau ngopi apa? Mau minum apa dulu? Apa nih adanya? Seadanya ada. Seadanya. Tapi belum buka ya kayaknya. Belum. Bukanya nanti malam. Nanti malam seadanya. Kolong jembatan. Di kolong. Yanto. Yanto mana Yanto? Yanto mana Yanto? Di sini ada Yanto. Kalau di PWK mah Yanti. Mana? Kalau yang buka servis Sobeker apa? Sobeker apaan tuh? Di sana tuh yang TikTok viral itu Sobeker depan. Apaan tuh? Aduh. Nggak nangkep bang, nggak nangkep. Pak Yono itu loh. Oh, Tak Yono. Pak Yono. Oh, Pak Oke, Yono. makasih. Tangannya aja ya, jangan kelihatan. Oke. Nggak apa-apa. tangannya aja. Kan di PWK kan nanti tangannya Iya, doang. tangannya doang. Nih, Mas. Ambilin punya gue ini tumbler. Gue nggak ngopi kan. Oh, lu nggak Iya, ngopi. lagi ngurangin kopi. Oke. Karena kemarin habis ngopi juga. Tadi gua udah sempat ngicipin ini. Makasih Yanto. Racunnya. Mau makan bang? Gak usah bang, gak ada. Oke, lanjut Mas. Nah, sebagai pemuda ya, ada nggak sih Bang tantangan dalam menghadapi zaman sekarang nih? Iya. Kan ketergantungan terhadap teknologi. Kayak AI kan banyak anak-anak zaman sekarang kan apa namanya kan kayak kecanduan gitu. Kita apa-apa ngerjain tugas pakai AI. Padahal kan AI tujuannya buat referensi doang, buat ini pandangan doang begitu. Ya. Itu menurut lu gimana bang? Ya jadi kalau menurut tokoh filsafat Antonio Gramsci. Nah, itu ada yang namanya intelektual organik tuh. Nah, intelektual organik itu apa? Nah, intelektual organik itu ya kayak kita yang aktif di sosial media, influencer yang kayak berbicara tentang keilmuan gitu tuh keilmuan yang sifatnya itu tidak secara
gelar atau apa, tapi memiliki integritas di situ, memiliki kapasitas berbicara di situ, itu intelektual organik. Makanya kita sebagai pemuda itu harus menjadi intelektual organik gitu, selain kita menjadi intelektual yang benar-benar intelek gitu kan. Nah tadi apa? Tantangannya itu menghadapi gini nih, di zaman sekarang itu sulit membedakan mana yang berita asli dan hoax. Itu sulit sekali. Karena apa? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita. Banyak tuh, kita setiap hari selalu tuh dikasih makan nih masalah negara, nih masalah kabupaten lu nih gitu. Pasti tuh di setiap hari kita scroll anjir. Puluhan 1.000 udah bagus-bagus mau ditambang nikel. Gimana tuh? Aduh. Sampai mantan menteri turun tangan ya Bang itu Bang. Raja Ampat. Raja Ampat ya tadi. Oh iya Raja Ampat. Puluhan 1.000 sorry. Raja Ampat itu. Raja Ampat. Itu kan aduh payah itu kan. Nah, jadi kita harus bisa menyaring. Nah, caranya supaya kita tidak termakan hoax itu, kalau dalam filsafat itu ada yang namanya cara berpikir secara rasional, radikal, komprehensif. Itu. Jadi kita harus radikal tuh bukan berarti kita ini ya, ngebom atau gimana. Radikal itu maksudnya mendalam. Jadi wah aku belum puas nih sama ini, sumbernya mana nih, dalam lagi gitu. Nah ya rasional, masuk akal enggak? Masuk akal enggak nih, misal beritanya apa sapi Prabowo akan disembelih di Pemalang. Itu harus kita cari. Sapi bener. Prabowo di Pemalang. Siapa yang petani sapinya? Kayak 3 kata barusan lucu. lewat di beranda Bang. Di beranda gua tuh. Kayak 3 kata lucu itu, sapi Prabowo di Pemalang. Bisa aja loh kayak gitu kan. Itu tuh salah satu contohnya. Nah kita coba orang luar Pemalang. Terus yang komprehensif Mas. Nah komprehensif itu menyeluruh. Menyeluruh. Nanti kalian ada anak usuluddin nggak di sini kan? Aduh nggak ada. Nah ini gua kan usuluddin nih. Asik. Gua juga ada yang namanya ujian kompre. Nah komprehensif itu artinya menyeluruh. Jadi kita harus tahu ini, tahu itu banyak. Dari subjektivitas bukan hanya jadi satu tapi banyak dari berapa sumber? Berapa sumber, terus dari versi ini kita harus luas pandangannya. Itu tuh. Tapi lu seberapa mengerikan loh apa literasi media di zaman sekarang tuh seberapa ngeri? Kayaknya banyak banget sekarang banyak yang gunain AI kayak buat ini kayak adegan neraka itu. Nah itu baru viral tuh kemarin tuh. Oh yang kayak misal POV ketika pemain judi masuk gitu suka dibikin gitu. Terus kan AI sekarang kan canggih kan kayak nyata Mas. Maksudnya gitu. Kan seberapa ngeri begitu loh menurut Mas? Ya sebenarnya itu sebagian dari konsekuensi ya. Konsekuensinya kita berkembang mau tidak mau kan kita harus menjadi orang yang adaptif tuh, bisa beradaptasi tuh. Mau nggak mau, karena apa? Teknologi itu yang menciptakan kita manusia. Tapi jangan sampai teknologi tersebut tidak bisa kita kontrol gitu. Nah kayak misal ada yang membuat kayak gitu, itu kan yang tergantikan itu kan pekerjaan manusianya tuh. Ya itu ada yang PHK itu kan, di PHK banyak, terus job fire bilang hanya sekedar formalitas itu kemarin tuh. Itu kan tahu kan? Ya tahu. Nah itu kan itu gimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah emang kita harus mengupgrade diri kita untuk menjadi seperti AI atau seperti apa? Sebenarnya kayak ChatGPT, AI, terus hal-hal yang lain itu ya sifatnya itu seperti kita bermain HP sendiri. Kita tergantung ingin memanfaatkannya itu seperti apa. Namun kan yang terjadi itu penilaian dari masyarakat pada umumnya itu, khususnya kayak akademisi gitu kan, melihat bahwa AI itu negatif lah, itu buruk kan, karena kita bisa instan mengakses gitu. Sebenarnya AI itu hanya sekedar sebagai platform untuk mengumpulkan data-data tuh. Nggak bisa AI berpikir sendiri tuh, nggak bisa. Itu berdasarkan dari tulisan manusia juga ya. Tulisan manusia, tapi kan dikumpulkan di situ. Bagaimana kita nanti mau atau tidak memanfaatkannya gitu.
gitu. Ya kadang kan kayak lagi presentasi nih kan, ada pertanyaan. Nah gunanya AI kan kadang kan ini buat referensi doang kan, buat lalu pangan doang. kita menyampaikan ke audiens dengan cara kita sendiri loh, Iya. kata-kata kita sendiri gitu. Kadang kan ada mahasiswa nyari jawaban gitu tuh, jawaban baca nih, plek baca gitu AI, aduh tidak dikembangin bahasanya gitu. Nah gitu. Tidak di ini ya, kayak di improv. Iya, improve itu. Improvisasi. Ya jadi gini, di era sekarang itu yang paling sulit itu bukan menjawab, tapi bertanya. Kenapa begitu bang? AI, kamu ke AI itu AI yang tanya apa kamu yang jawab? Kamu yang tanya ke AI Iya. atau AI yang tanya ke kamu? Kita yang tanya ke AI. Kan Kita yang tanya biasanya ke gitu. AI kan, terus AI menjawab kan. Iya. Itu sama. Ketika kita ingin mengetahui hal-hal apa saja yang ada di AI, itu kan kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu kita emang benar-benar nggak tahu. Nah AI nanti menjawab. Sama halnya dengan orang-orang ketika presentasi. Kalian setuju nggak ketika orang presentasi itu sumbernya itu hanya lewat AI gitu, kayak misal bertanyanya lewat AI, jawabannya juga kan berarti kan bertanya itu kan ada di AI kan. Yeah. Buatkan pertanyaan iya dengan tema iya iya. itu ada. Iya iya. Terus buatkan pertanyaan yang paling sulit. Sulit itu ditambahin paling sulit. Iya bisa. Buset, ditambahin paling sulit. Gitu kan. Terus Oh, kita yang gitu. menjawab. Ya, kita juga AI. Kita Yes. juga. Oh, Berarti AI dibalas AI. Berarti pertanyaan yang paling sulit. Apa yang dimaksud dengan literasi digital menurut para tokoh 10 para tokoh filsuf Aduh. disertai dengan referensinya. Pertanyaannya seperti itu tuh. Iya. Nah, kita ketik lagi di ChatGPT lagi. Ter keluar. Yes. Itu yang berdialog itu secara langsung cuma Iya, AI. cuma AI. Nah, tapi kan bagaimana kita supaya bisa minimal itu bisa mengambil poin dari kedua itu. Jadi jangan sampai kita kayak naik motor matic gitu, hanya ngegas ngerem nggak bisa ngopling, nggak bisa gigi gitu kan. Iya. Terpaku pada satu itu ya. Iya, nggak bisa, itu harus jangan apa ya, yang disajikan di AI seperti ini nanti literasi digital adalah, nah itu kan membaca Baca itu mah Bisa. pelajaran SD, TK, A, Iya. B, C gitu kan. Ini nggak ada makan gratis nih. Adanya udut nih bang, udut. Rokok iya. Anak SD masuk makan Ikut, gratis Bang. nggak sih? Rokokin bang. Barangkali lu mau udut bang nih bang. Rokokin dia. Cil aja udah. Sini mah. Tapi nanti di YouTube kena gak sih kalau udut? Enggak. Aman. Oh, Ngerokok kan aman. kita kan baru pemula nih, kan Terbuka, tahu kan. aman. Kita mah patokannya Vindes. Pindes, aduh. Sama Deddy Corbuzier kan aman kan. Ini kan katanya baru pulang barak. Pulang barak tuh. Barack Obama lagi. Beda Dedi itu. Oh, ada Deddy. Dedinya Deddy apa? Dedi yang kemarin joget-joget itu. Yang habis Persib juara. Aduh, ngeri kayak Freddie Mercury, mama. Aduh. Lu ada pertanyaan lagi gak bang? Pertanyaan. Oke bang, closing statement tentang buat pemuda-pemudi, kan pemuda-pemudi agent literasi media. Iya. Jadi intinya pada dasarnya kita sebagai pemuda itu harus tadi seperti yang saya bicara di awal, harus menekankan 3 cara berpikir Iya, itu, yang yaitu radikal, komprehensif, dan apa tadi? Satunya rasional. Rasional. Ingat gue mah. Gua lupa. Kosong lu. Kosong Tadi tanya berapa? lagi. Kosong berapa? Kemarin aku 01. Oke, 01. Anak siapa nih? Anak siapa? Anak Aldo. Bukan anak mama, harusnya anak mama. Mama. Anak mami slang dong. Selain kerja. Jadi gitu tuh. Jadi pertama yang biasa saya lakukan itu kita pertama harus mengikuti platform berita online terpercaya tuh. Kayak misal dari Kompas, dari Tempo, kayak kita di mahasiswa UIN itu dari Amanat. Nah, itu kan terpercaya tuh. Iya. Nah,
Itu bisa kita follow ikuti berita-beritanya. Terus selanjutnya jangan sampai kita menjadi sebagian dari orang yang menyebarkan hoax juga. Iya, jangan dong, jangan. Kan bahaya juga itu buat kedepannya. Iya. Kadang kan kita karena terpancing oleh biar FYP atau gimana, nanti kita bodo amat, yang penting FYP gitu. Bener gak culture. Iya lagi. Gitu tuh. Jadi kita harus selalu memikirkan hal-hal positif untuk kedepannya. Dan cara berpikir atau memikirkan hal-hal positif itu kita harus setidaknya kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak hoax gitu. Yang real, Mas. Yang real cuy. Real cuy. Anak Facebook. 2000 berapaan? 2000 berapa tuh? 2011-an. 2015-an lah. Aing baru 2 tahun. Ya. Ada lagi, Mas? Ada lagi enggak? Kayaknya Buat pemuda-pemudi nih. Banyak banget soalnya kemakan loh, maksudnya kemakan berita-berita hoax gitu. Kayak ini di mana nih kecelakaan? Ternyata AI. Aduh, udah nyampe ke lokasi mana kecelakaannya. Malah AI. Ya itu. Tadi kita harus kritis lah minimal lah. Karena orang-orang gereja sekarang itu sedikit. Kita contohnya ya mendengarkan podcast di YouTube dengan durasi yang 1 jam dengan potongan-potongan podcast atau potongan-potongan video Iya yang kan TikTok. banyak banget itu. Kan banyak tuh kan. Iya sih. Lebih enak di TikTok lah, biar cepet tes. Sapi Prabowo, apa lagi ya. Tapi kan kadang gitu kan. disalahgunakan kan dipotong-potong tuh. Iya. Ya. Nah itu kita harus setidaknya inilah melihat, menganalisa. Itu harus dianalisa juga. Jangan ternyata gini ya. Iya. Sulit tuh. Sulit. Gitu tuh. Apalagi kalian kan prodinya apa? Aduh. Manajemen ya. Ya manajemen. Manajemen. Itu kalian harus Manajemen memanage. Islam. Islam. Oke. Memanage gimana supaya minimal konsumsi masyarakat sekarang itu khususnya dalam manajemen dakwah ya, dalam berdakwah memanage itu baik tuh. Kayak misal ada konten kreator tuh yang sukanya nyenggol oknum habaib, oknum ustadz, sedangkan dia tuh nggak punya nggak punya otoritas keagamaan, nggak punya referensinya, kitabnya gitu kan. Kayak misal oke lah kita nggak boleh menjual air minum gitu kan, air minum doa ya. Aduh. Kayak apa? Kertas ruqyah. Kertas ruqyah gitu tuh ya sebenarnya nggak boleh, cuma kan kita harus yang tidak bolehkan itu siapa yang berbicara, referensinya mana, kitabnya apa, sarah kitab apa. Kita cari sumbernya ya berarti. Sudah ini terlalu melenceng. Iya. Terlalu melenceng ini. Terlalu jauh ya, terlalu jauh. Menyambung ke agama ini. Asik, kayak nanti lagunya. kita disomasi. Asik. Udah. Mungkin itu ya, Bang. Ya gitu aja, oke. karena kan udah mau maghrib juga kan. Ya, maghrib ini. Ini kita syuting pagi kok. Oh, Pagi. Itu jamnya? ini. Jam Iya, jam. Ada jamnya. Oke. Mungkin itu ya. Makasih buat Makasih Mas banget, Sabika. Bang. Makasih ya. Sama-sama. Makasih Bang Udah nyempetin waktu loh main-main ke sini. Padahal marbot dia, Bang. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih. Oke. Terima Sekarang, kasih Suan. ya. Kasih statement Mas, Suan. Apa? Penutup. Penutup, Tadi kan penutup. udah oke, penutup. Oke. Penutup menurut saya ini berarti Enggak, sepatah 2 kata. sepatah buat- 2 oke. kata. Jadi kita sebagai pemuda ya harus Sepatah 2 kata, Bang. Oh, Jangan panjang-panjang. pinter menyaring informasi. Ah, Oke. Mungkin itu saja ya, Mas. Oke. Dari kita, dari podcast mana? Podcast Raw. Nah, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.